Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Ini adalah video pembahasan materi pertemuan kedua kita untuk mata pelajaran prakarya kelas 7. Namun sebelum kita berlanjut ke pembahasan, saya ingin terlebih dahulu mengajak kalian semua untuk sejenak berdoa demi kesehatan dan keselamatan kita, keluarga kita, dan tentunya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami musibah, yakni terpapar virus COVID-19. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anakku, pada video sebelumnya saya sudah mengulas materi tentang bab pertama, di mana materi pokoknya adalah kerajinan bahan serat dengan 3 submateri, yaitu pengertian kerajinan serat, jenis dan karakter kerajinan serat, serta pengolahan kerajinan serat. Di video ini kita masih akan membahas tentang kerajinan serat, namun kita akan melanjutkan pembahasan ke proses produksi, produk dan proses, serta kemasan produk yang semuanya terkait dengan kerajinan serat. Nah, sebagai acuan, kita masih menggunakan buku paket mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 yang berbasis kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Jadi sebelum kalian menyimak video ini, kalian bisa terlebih dahulu mempersiapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulisnya. Buku paket bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk membuat ringkasan materi. Sementara jika dirasa ada informasi baru yang menurut kalian penting pada video ini, kalian bisa mencatatnya di buku catatan. Seperti yang sudah saya singgung di awal, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kerajinan serat. Kalian bisa langsung buka saja halaman 14 pada buku paket, di mana saya akan mengulas tentang proses produksi kerajinan bahan serat. Secara umum, kalau kita berbicara tentang serat, pasti ada kaitannya dengan kerajinan tekstil. Nah, dalam kerajinan tekstil ada beberapa teknik dasar yang biasanya digunakan untuk memproduksi kerajinan berupa ikat celup, makrame, dan tapestri. Sekedar informasi, kerajinan ikat celup contohnya itu biasanya berupa kaos yang berdesain seperti cipratan air tapi berwarna. Biasanya lingkaran. Saya gimana ngejelasinnya, agak susah juga. Pasti kalian pernah menjumpai kaos-kaos seperti ini yang motifnya seperti matahari gitu dengan beberapa warna. Nah, itu biasanya menggunakan teknik ikat celup. Nggak hanya kaos sih, bisa aja batik atau yang lainnya. Dan produknya pun nggak harus kaos, bisa sapu tangan, bisa kerudung mungkin, atau slayer, atau yang lainnya. Sedangkan untuk makrame, gambarannya sih seperti ini. Jadi makrame itu produk kerajinan yang menggunakan teknik tali temali atau simpul tali yang dirangkai sedemikian rupa sehingga berupa kerajinan
tangan. Contohnya seperti jala ikan, ya itu kan terdiri dari tali-tali tuh yang dirangkai sedemikian rupa, atau tas yang terbuat dari tali temali, seperti keranjang tapi lunak, atau mungkin ring basket itu kan biasanya dari tali temali tuh. ya ya mungkin itu merupakan contoh-contoh dari kerajinan makrame. Dan terakhir ada tapestry. Kalau kita berbicara tentang tapestry, erat kaitannya dengan kain hasil tenunan gitu, karena memang metode utama yang digunakan untuk kerajinan tapestry itu menenun. Nah, seperti ini nih, seperti kalian lihat nih, teknik dasar dalam kerajinan tekstil yang biasa digunakan termasuk pada kerajinan bahan serat adalah menenun. Menenun itu biasanya menggunakan alat bantu berupa span ram. Span ram itu bingkai di mana dia terdapat bentangan-bentangan benang yang digunakan sebagai acuan jalur untuk benang tenunan. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Ini adalah span ram, ini adalah bingkai yang dimana terdapat bentangan benang-benang, ini span ram. Lalu yang dipasang ini adalah kain tenunan, dirangkai sedemikian rupa dengan membentuk jalur tertentu dan pola tertentu. Nanti hasilnya akan terlihat gambar di sini dengan jelas. Nah, mungkin kalian juga sudah familiar ya dengan teknik menenun ini. Ini contoh yang dilakukan secara manual. Nah, tapi sekarang juga sudah banyak mesin-mesin tenun yang lebih praktis dan cepat, tapi tetap memerlukan keahlian tertentu. Selain menenun, teknik dalam kerajinan tekstil yang juga digunakan untuk membuat kerajinan bahan serat adalah menjahit. Nah, kalau menjahit saya rasa kalian sudah familiar ya, atau mungkin bahkan sebagian besar dari kalian sudah melakukan teknik ini, seperti menambal kaos yang bolong, atau kaos kaki yang sobek, atau bahkan tas yang rusak. Nah, mungkin kalian sudah bisa ya. Namun kalau secara teori menjahit itu yaitu menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati oleh jarum dan benang. Sama seperti menenun, menjahit juga bisa dilakukan secara manual. Nah, ini bisa kalian lihat di contohnya. Dan bisa juga menggunakan mesin jahit. Nah, ini ya. Saya rasa mudah ya untuk dibayangkan ya. Lalu yang ketiga adalah mengikat. Nah, ini mengikat. Mengikat ini seperti sudah saya singgung di awal, merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan produk ikat celup. Nah, ini bisa kalian langsung lihat ke contohnya. Nah, ini adalah mengikat. Jadi contoh ini adalah kaos yang diikat dengan beberapa ikatan. Nah, nanti biasanya ikatan-ikatan ini akan dicelupkan pada air yang sudah dicampur dengan pewarna khusus, yang biasanya pewarna tekstil. Nah, biasanya pewarna yang digunakan juga tidak hanya sewarna, bisa beragam. Dan itu nantinya akan menampilkan efek khusus. Biasanya coraknya jadi agak menarik nih. Misal kalian di sini dicelupkan warna hijau, bagian ini dicelupkan warna merah, dicelupkan warna kuning, terus gitu. Gak harus beraturan. Kadang pencelupan yang dilakukan sembarang juga bisa menghasilkan corak yang indah dan menarik. Nah, kalau di samping ini adalah contoh metode ikat tali yang digunakan untuk menghasilkan produk makrame.